Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-20 pada Selasa 15 Maret 2022 dan banyak hal baru yang terjadi. Mulai dari diberlakukannya kebijakan jam malam di Kiev hingga serangan pasukan Rusia yang semakin intens. Adapun pengumuman dari pemerintah Rusia bahwa Moskow akan keluar dari Dewan Eropa. Berikut rangkuman peristiwa hari ke-20 serangan Rusia ke Ukraina. Kebijakan jam malam selama 35 jam kembali diberlakukan di Kiev pada Selasa malam waktu setempat. Wali kota Kiev Vitali Klitschko memperingatkan, ini adalah saat-saat yang sulit dan membuat marah ketika pasukan Rusia mengingatkan serangan terhadap bangunan tempat tinggal. Seorang asisten presiden Ukraina mengatakan, sekitar 20.000 orang berhasil meninggalkan kota pelabuhan Mariupol. Sebelumnya, mereka terkepung dengan berkendara di sepanjang koridor kemanusiaan yang disepakati dengan pasukan Rusia. Badan PBB untuk Imigrasi IOM menyatakan, lebih dari 3 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak awal invasi. Badan PBB untuk anak-anak UNICEF juga mengungkapkan, setengah dari pengungsi Ukraina yang melarikan diri adalah anak di bawah umur. Sedangkan Badan PBB untuk pengungsi UNHCR mengatakan 1,8 juta orang telah melarikan diri ke Polandia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut bahwa 97 anak Ukraina tewas sejak invasi Rusia dimulai. Ia memperbarui seruannya untuk zona larangan terbang di atas Ukraina untuk menghentikan pengeboman. Sekutu NATO telah menolak proposal itu dan khawatir hal itu akan mengarah pada perluasan konflik. Marina Ovsyannikova, jurnalis yang memprotes konflik selama siaran berita prime time di televisi pemerintah Rusia, telah didenda dan dibebaskan. Pengadilan Moskow memerintahkan Ovsyannikova untuk membayar denda 30.000 rubel usai ia menerobos masuk ke set siaran berita malam sambil memegang poster Nowar. Anggota tim negosiasi Ukraina Mikhailo Podolyak mengatakan, ada kontradiksi mendasar dalam pembicaraan ronde keempat dengan Rusia. Pembicaraan tersebut membahas soal tujuan untuk mengakhiri serangan militer Moskwa. Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko dan Slovenia bertemu dengan Zelensky di Kiev. Pertemuan itu membahas terkait mereka yang harus menghentikan tragedi yang terjadi di timur secepat mungkin. Minyak berjangka Brent berakhir di bawah $100 Amerika Serikat per barel. Hal itu merupakan kali pertama sejak hari kedua invasi Rusia ke Ukraina hampir 3 minggu lalu. Zelensky menyebut bahwa negaranya harus menerima bahwa mereka tidak akan menjadi anggota aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Hal itu karena NATO menjadi kekhawatiran utama Rusia yang digunakan untuk membenarkan invasinya. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan pihaknya luncurkan prosedur untuk keluar dari Dewan Eropa. Keputusan itu menutup tirai keanggotaan seperempat abad Rusia di Dewan Eropa dan membuka jalan bagi Moskow untuk terapkan kembali hukuman mati. Rusia telah menyusun daftar 40.000 pejuang dari tentara Suriah dan milisi sekutu untuk disiagakan ditempatkan di Ukraina. 22.000 diantaranya telah disetujui perwakilan Rusia untuk ikut berperang di Ukraina. Juru kamera Irlandia untuk Fox News dan seorang Ukraina yang bekerja sebagai produser untuk jaringan televisi Amerika Serikat tewas dalam pertempuran di dekat Kiev. 2 jurnalis Ukraina serta pembuat film dokumenter Amerika Serikat juga telah tewas. Pengeboman Rusia menyebabkan kerusakan besar-besaran di bandara kota Dnipro, Ukraina Timur. Menurut otoritas regional, serangan itu menghancurkan landasan pacu dan merusak terminal. Menteri Luar Negeri China mengatakan, Beijing di Ukraina tidak ingin terpengaruh oleh sanksi Barat. Hal itu disusul laporan Amerika Serikat bahwa Moskow meminta Beijing untuk bantuan militer dan ekonomi.
Badan Keamanan Dunia Maya Jerman BSI mendesak konsumen untuk tidak menggunakan software antivirus yang dibuat oleh Kaspersky Rusia. Pihaknya memperingatkan bahwa perusahaan tersebut dapat terlibat dalam perang dunia maya. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan memberikan tindakan baru kepada Presiden Belarusia. Uni Eropa juga memukul Moskwa dengan sanksi baru, termasuk larangan investasi sektor energi Rusia, ekspor barang mewah, dan impor produk baja.